السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak, Ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa, menjalankan apa yang diperintah oleh Allah dan Rasulnya dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya pula. Dan tak lupa kita bersyukur akan nikmat karunia yang telah Allah berikan kepada kita, karena pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan salat subuh secara berjamaah di Masjid Mujahidin yang insyaAllah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tak lupa salawat dan salam kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, contoh terbaik yang harus kita contoh, yang telah berhasil membawa umatnya dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, yakni agama Islam. Ma'asyiral muslimin jamaah subuh yang dirahmati Allah, banyak di antara kita, bahkan kaum muslimin di luar sana, yang belum mengetahui perjalanan hidup manusia yang akan kita lalui. Kehidupan manusia merupakan perjalanan yang sangat panjang, melelahkan dan penuh dengan lika-liku. Dan melalui tahapan demi tahapan, berawal dari alam ruh, alam kandungan, alam dunia, alam kubur, sampai dengan alam akhirat yang berujung pada tempat persinggahan terakhir kita, yaitu surga atau neraka. Al-Quran dan Sunnah telah menceritakan setiap fase dari perjalanan panjang manusia itu. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas satu persatu perjalanan hidup manusia mulai dari alam roh. Yang pertama itu adalah alam roh. Manusia merupakan makhluk terakhir yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah sebelumnya Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan jin, bumi, langit dan seisinya. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia dengan dipersiapkan untuk penyempurna, karena manusia diciptakan untuk menjadi khalifah, pemimpin di muka bumi dan memakmurkannya. Persiapan pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala mengambil perjanjian dan kesaksian dari calon manusia, yaitu ruh-ruh manusia yang berada di alam ruh. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, semua manusia, baik itu dari kalangan Islam, kalangan kafir,
pada saat di alam ruh ia bersaksi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Rabbul Alamin. Dan pada alam ruh manusia bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Baik itu orang yang beriman atau orang muslim, orang Islam dan orang kafir yang lainnya, semuanya bersaksi akan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengambil sumpah kepada mereka sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-172. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhaduhum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah Subhanahu wa taala mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka, seraya Allah berfirman, bukankah aku Tuhanmu? Maka mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi, kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap keesaan Tuhan. Quran surah Al-A'raf 172. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, semuanya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala ketika masih di alam ruh. Dengan kesaksian dan perjanjian ini, maka seluruh manusia lahir ke dunia sudah tidak memiliki dosa, yaitu dalam keadaan fitrah pada masa baru dilahirkan. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Ar-Rum ayat 30 berfirman, "Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahu allati fataran nas 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakin aktsaran nas la ya'lamun." Maka hadapkanlah wajahmu dengan luas kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Tetaplah atas fitrah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan manusia. Menurut fitrah itu tidak ada yang perubahan dari fitrah Allah Subhanahu wa taala. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat subuh yang dirahmati Allah. Jadi semuanya itu bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala, bersaksi akan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang kedua yaitu alam kubur, alam rahim atau alam kandungan. Perjalanan hidup manusia selain daripada alam ruh di sini akan dilalui adalah kehidupan masa rahim. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seseorang dari kalian dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya selama 40 hari dalam bentuk nutfah atau bersatunya sperma dengan ovum atau sel telur. Kemudian alaqah segumpal darah selama hari yang sama. Kemudian mudghah segumpal daging selama hari yang sama. Kemudian diutus baginya malaikat untuk meniupkan ruh dan ditetapkan 4 kalimat, yaitu tentang rizkinya, ajalnya, amalnya, dan segala atau bahagia, sengsara atau bahagia. Seluruh manusia di dunia diingatkan tentang awal kejadiannya yang berasal dari benda yang hina, yaitu sperma laki-laki dan ovum atau sel telur daripada wanita. Setelah mencapai 6 bulan sampai 9 bulan atau lebih dan persyaratan untuk hidup normal sudah lengkap, seperti indera kita, akal kita, hati kita, maka lahirlah manusia ke alam dunia ini. Ma'asyiral muslimin, jemaah sidang salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semua itu sudah dijelaskan dalam surah Al-Mu'minun ayat yang ke-12 sampai dengan 14. Wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati yang berasal dari tanah.
semuanya itu berasal dari tanah. Kita makan dari tumbuh-tumbuhan yang tumbuh dari tanah, dan semuanya nanti akan kembali ke tanah juga. Kemudian ayat berikutnya, thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Kemudian kami menjadikan air mani yang tersimpan dalam tempat yang kokoh, yaitu rahim. Jadi di dalam rahim akan kurang lebih 9 bulan di kandungan itu sebelum lahirlah manusia yang tanpa dosa itu. Tsumma khalaqna an-nutfata 'alaqatan fa khalaqna al-'alaqata mudghatan fa khalaqna al-mudghata 'idhama fa kasawna al-'idhama lahma thumma ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Kemudian air mani itu kami jadikan suatu yang melekat, lalu suatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu lalu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian kami menjadikan bentuk yang lain, yaitu manusia. Maha suci Allah terhadap ciptaannya yang luar biasa dan sempurna ini. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Sedangkan yang ketiga adalah alam dunia. Nah, pada alam dunia ini perjalanan manusia melalui proses yang panjang, mulai dari bayi yang belum bisa apa-apa dan hanya minum ASI, lalu tumbuh menjadi anak-anak, remaja dan baligh. Setelah itu ia menjadi dewasa, tua, dan bahkan sampai ia meninggal dunia. Meskipun di dunia ini proses kehidupannya setiap manusia yang dijalankan atau dilalui berbeda-beda, tapi tujuannya itu sama, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia ke dunia ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah atau mengabdi kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dunia ini kita harus mempersiapkan betul-betul akan akhirat kita. Jangan sampai di antara kita bermain-main dengan dunia ini. Walaupun dunia itu hanya permainan, akan tapi kita harus mempersiapkan akhirat kita, mempersiapkan bekal kita akan kehidupan akhirat. Karena perjalanan itu masih panjang. Belum lagi nanti masuk ke alam-alam berikutnya. Perjalanan hidup manusia di dunia ini terakhir dengan kematian. Dan kematian ini tidak akan berpengaruh dengan usia. Bisa mati ketika baru lahir, bisa mati ketika masih usia anak-anak, remaja, ataupun dewasa dan orang tua. Semuanya itu akan mendapatkan atau melalui proses itu. Karena itu jangan sampai di antara kita merasa bangga dengan jabatan kita, merasa bangga dengan kekayaan kita, karena itu tidak berguna kalau tidak dinafkahi di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bagi kaum yang beriman, kematian ini merupakan salah satu fase dalam kehidupan yang panjang. Sementara bagi orang kafir berupaya menghindar dari kematian dan ingin hidup di dunia 1000 tahun lagi, tetapi sikap itu adalah sia-sia karena kematian pasti datang menjumpai, baik itu dalam keadaan suka maupun duka. Ma'asyiral muslimin, jamaah subuh yang dirahmati Allah. Sedangkan yang keempat adalah alam kubur dan hancurnya alam semesta ini. Fase berikutnya setelah manusia hidup di dunia, manusia itu akan mati dan memasuki alam kubur atau alam barzah. Di alam kubur ini akan tinggal sendirian kita, yang menemani hanyalah amal-amal kita yang kita lakukan di dunia ini. Kubur adalah taman dan teman bagi orang-orang yang senantiasa hidupnya selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga menjadi lembah neraka bagi manusia yang ingkar akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Apakah termasuk ahli surga atau ahli neraka? Jika seorang menjadi penghuni surga,
maka dibukakan baginya pintu surga setiap pagi dan sore bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hawa surga akan ia rasakan ketika ia berada di alam kubur. Sebaliknya, jika menjadi penghuni neraka atau ahli neraka, pintu neraka pun akan dibuka untuknya setiap pagi dan sore, dan dia akan merasakan hawa panasnya neraka. Kemudian setelah itu, ketika sangkakala ditiupkan, maka itu merupakan tanda awal usainya usia bumi ini. Alam semesta akan hancur, tak terkecuali manusia pada saat itu. Tidak ada lagi yang tersisa di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan dalam surah Al-Qari'ah mengenai hari kebangkitan manusia atau hari kiamat. Yaitu Al-Qari'ah, hari kiamat. Mal Qari'ah, apakah hari kiamat itu? Wa ma adraka mal Qari'ah, dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Setelah itu dan seterusnya, semua manusia, gunung itu dihambur-hamburkan seperti anai-anai kapas yang berterbangan. Ma'asyiral muslimin, jemaah sidang atau salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mayit itu ketika ada di dalam kubur akan dihimpit oleh tanah. Imam Al-Muzani rahimahullah berkata, "Tsumma hum ba'da as-sadrafi fil kuburi musa'aluna." Kemudian mereka setelah dihimpit dalam kubur akan ditanya. Kubur yang sempit, setelah mayit diletakkan dalam kubur, maka kubur akan menghimpitnya dan menjeritlah para mayit yang ada di dalam kubur itu. Tidak seorang pun yang dapat selamat dari himpitannya. Beberapa hadis menerangkan bahwasanya kubur menghimpit Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu an, padahal kematiannya membuat arsy bergerak, pintu-pintu langit terbuka, serta malaikat sebanyak 70.000 menyaksikan. Dalam Sunan An-Nasa'i diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu an bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hadzal ladzi takharraqa lahu al-'arsyu wa futihat lahu abwabus sama' wa shahidahu 70,000 min al-malaikati laqad dhummatun thumma khurija anhu." Inilah yang membuat arsy bergerak, pintu-pintu langit dibuka dan disaksikan oleh 70.000 malaikat. Sungguh ia dihimpit dan dijepit di alam kubur, akan tetapi kemudian dibebaskan. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, kita semua itu akan merasakan himpitan di alam kubur. Maka jangan sampai di antara kita lengah dan malas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan orang yang banyak pahalanya, kalau misalkan ia bersedekah, nanti dia akan ditemani dengan pahala sedekahnya. Akan tetapi ia pengen sekali hidup lagi ke bumi untuk mensedekahkan seluruh hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, saking besarnya pahala yang ia dapatkan di alam kubur tersebut. Ma'asyiral muslimin, jemaah subuh yang dirahmati Allah, dalam hadis dalam Musnad Imam Ahmad disebutkan, "Inna lil qabri dhawtatun walau kana ahadun najian minha najah minha Sa'ad bin Mu'adz." Sesungguhnya kubur mempunyai penyempitan. Jika ada seorang yang selamat darinya, niscaya selamat darinya adalah Sa'ad bin Mu'adz. Ma'asyiral muslimin, jemaah subuh yang dirahmati Allah, semuanya akan ditanya di alam kubur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirati wa yudhillullahu adh-dhalimina wa yaf'alullahu ma yasha." Allah Subhanahu wa taala meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan itu di dunia dan akhirat. Dan Allah Subhanahu wa taala menyesatkan orang-orang yang lalai dari perbuatan apa yang Allah kehendaki. Allah Subhanahu wa taala meneguhkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya dari Barra bin Azib, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seorang muslim ditanya di alam kubur, ia akan berikrar bahwa tidak ada sembahan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala dan Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala.
Allah Subhanahu wa taala meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan di dunia dan akhirat. Dari Bara bin Azib pula Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan tentang ayat Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Beliau mengatakan, fil kubur idza qilahu man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyyuk. Di alam kubur akan ditanya siapa Rabbmu, apa agamamu dan siapa nabimu. Imam At-Tirmidzi mengatakan bahawa hadis ini hasan lagi sahih. Hadis ini dikeluarkan pula oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ma'asyiral muslimin, jemaah subuh yang dirahmati Allah, orang yang beriman akan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu semua. Bukti di alam kubur, ahli ikhlas dan orang yang kuat imannya akan mudah menjawab pertanyaan kubur. Sebagaimana riwayat berikut dari Mas'ud berkata, dari Abdullah bin Makharik, dari bapaknya, dari Abdullah, ia berkata, sesungguhnya seorang mukmin jika meninggal dunia, ia akan didudukkan di kuburnya, lalu akan ditanya, siapa Rabbmu, apa agamamu, siapa nabimu. Allah akan menguatkan orang yang beriman untuk menjawab. Ia akan menjawab, Rabbku adalah Allah, agamaku adalah Islam, dan nabiku adalah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantas Abdullah membacakan firman Allah Subhanahu wa taala surah Ibrahim ayat yang ke-27. Ma'asyiral muslimin, jamaah subuh yang dirahmati Allah, sangat berat sekali di alam kubur ini. Maka gunakan kesempatan ini sebelum masa ajal kita tiba. Karena setelah ajal kita tiba, maka tidak ada lagi kesempatan dan harapan untuk bisa berbuat amal kebajikan di dunia ini. Ma'asyiral muslimin, jemaah subuh yang dirahmati Allah. Sedangkan yang kelima adalah hari kebangkitan dan alam mahsyar. Setelah bumi ini hancur, seluruh manusia akan dibangkitkan pada hari kebangkitan dan akan dikumpulkan di padang mahsyar. Selama di padang mahsyar, manusia menetap di padang mahsyar sangat lama. Bayangkan pada saat itu di padang mahsyar, matahari 1 mil di atas kita. 1 mil itu kalau hitungan matematika adalah 1,6 kilo. Jadi sangat dekat sekali di atas kita. Padahal saat itu kita dalam keadaan telanjang, tapi pada waktu itu tidak akan merasakan, tidak akan melirik si A dan si B. Kita fokus pada amalan kita masing-masing. Dan pada saat itu kita yang bagi kaum laki-laki dalam keadaan tidak disunat. Yang awalnya di dunia disunat, akan tapi di alam mahsyar nanti tidak disunat lagi, akan kembali ke asalnya. Maka di situ ia berdiri lama. Bayangkan 1 hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Bayangkan umur kita berapa sekarang? Umur kita 60 tahun misalkan. Itu belum apa-apa, belum sehari kalau enggak salah dalam hitungannya itu. Maka jangan sampai di antara kita merasa bangga akan kekayaan kita, merasa bangga akan jabatan kita, karena semua itu akan sia-sia kalau tidak dikorbankan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang keenam adalah syafaat. Pada hari yang sangat panas itu, yaitu di alam mahsyar, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan naungan kepada sebagian hambanya, sebagian saja, sebagian hamba yang semasa hidupnya senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pada saat itu tidak ada naungan pada hari itu kecuali naungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan naungan arsy-Nya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Golongan lain yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang memberi kelonggaran kepada orang-orang yang kesulitan membayar hutang kepadanya atau memutihkan hutang darinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memberi kelonggaran kepada orang yang sedang kesulitan membayar hutang atau memutihkan hutang, orang tersebut niscaya Allah Subhanahu wa taala
akan menaunginya di dalam naungan arasy-Nya pada hari kiamat. Nah, kalau misalkan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala harta yang banyak, sedangkan kita melihat saudara kita masih terlilit hutang, maka kita bantu, karena nanti di padang mahsyar ketika Allah Subhanahu wa taala akan memberikan syafaat kepada orang yang melonggarkan hutang saudaranya. Sedangkan yang ketujuh adalah yaumul hisab, yaitu penyerahan amal manusia dan mizan atau timbangan. Setelah syafaat didapat, perjalanan masih belum selesai, masih banyak lagi rintangan yang harus kita lalui. Perjalanan masih belum selesai, manusia masih harus menempuh tahapan yang akan menentukan mereka bermuara ke surga atau neraka. Hari penyerahan catatan amal atau mizan, dan mizan ini pada hari ini segala amal kita dihitung, ditampakkan dan akan ditimbang. Jika kebaikannya lebih banyak, maka insyaallah kita akan masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kalau misalkan keburukannya banyak, maka kita akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jemaah subuh yang dirahmati Allah. Sedangkan yang kedelapan adalah telaga Kautsar, sirat atau titian, dan yang terakhir adalah surga dan neraka. Setelah masa perhitungan ini selesai, manusia tidak langsung dikirim ke tujuan akhir. Manusia akan mendatangi telaga Kautsar. Telaga ini memiliki air yang datangnya dari sungai Al-Kautsar yang berada di surga. Oleh karenanya telaga ini disebut dengan telaga Kautsar. Setelah itu baru manusia menyeberangi sirat atau titian, yang titiannya itu lebih tajam daripada silet dan lebih kecil dari rambut. Bayangkan. Sedangkan di bawah titian itu, di bawah silet itu ada neraka, yang kalau misalkan amalan kita sedikit dan kita menyeberangi itu, maka akan jatuh ke dalam jurang neraka tersebut. Dan harus sadar bahwasanya perjalanan kita ini sangat panjang menuju surga. Alangkah baiknya jika kita memperhatikan segala tingkah laku kita di muka bumi ini, merencanakannya lebih matang daripada merencanakan masa depan dunia ini. Karena yang paling penting di antara kita adalah amal kebajikan. Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Asr menyebutkan bahwasanya wal as, demi masa, innal insan lafi khusr, semua manusia itu dalam keadaan kerugi, illal ladzina amanu wa amilus shalih, kecuali orang-orang yang beriman, ia akan selamat dan mengerjakan amal soleh, dan orang yang berdakwah atau menasihati dalam kebajikan dan kesabaran, insyaallah dia akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jemaah subuh yang dirahmati Allah, yang paling menyedihkan di antara kita adalah ketika kita melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kita melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada kesempatan atau tidak ada tempat bagi kita di surganya Allah Subhanahu wa taala, dan pasti akan masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya orang yang mensekutukan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala mengharamkan surga dan tempatnya ialah neraka, dan tidak ada seorang penolong pun. Ma'asyiral muslimin, jemaah subuh yang dirahmati Allah, maka gunakanlah kesempatan ini untuk senantiasa bertaqarrub ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah, perbanyak amal kita untuk tabungan kita di akhirat sana. Bayangkan kalau misalkan kita kaya, akan tetapi kekayaan itu kita timbun dan setelah mati akan menjadi rebutan anak keturunan kita, maka itu tidak akan menjadi penolong di hari kiamat kelak atau hari kebangkitan kelak. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.